Apa? Iya. Suara saya agak paruh ya, kecil ya. Teman-teman semuanya dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Sharing is caring. Nah, sebenarnya Harus didokumentasikan ini. yang ingin saya sampaikan pertama kali adalah ini. Saya baru 2 tahun kembali ke UNAN, dan bagi saya kegiatan seperti ini luar biasa keren. Dahsyat banget acara ini. Karena kenapa? Kampus yang bagus itu bisa memberikan pandangan awal overview ya. Sebelum mahasiswa masuk dalam dunia mahasiswa yang lebih dinamis. Nah, waktu zaman kami hanya diperkenalkan oleh kakak-kakak kami, abang-abang kami di himpunan tentang bagaimana dunia mahasiswa, dunia organisasi. Tapi kami nggak diperkenalkan oleh jurusan, oleh departemen. Nah, kita itu coba tepuk tangan untuk departemen dong. Ini Bapak Ibu dosen yang menginisiasi acara ini ya, mengerti kenapa dulu zaman kayak ini mahasiswa hanya abang-abang, kakak-kakak yang kemudian menyampaikan berkaitan dengan dunia mahasiswa. Nah, ini departemen langsung yang punya inisiatif ya, memberikan kalian pandangan awal apa sih yang harus kalian lakukan untuk menjadi mahasiswa yang kritis, yang sukses di masa depan. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua saya juga ingin mengapresiasi kalian dan juga senior-senior kalian yang kemudian terlibat untuk bersama-sama membuat kegiatan ini, menjadikan kalian sebagai kegiatan bersama. Ingat, dunia mahasiswa itu dunia untuk belajar tentang kolektivisme, tentang sosialisme. Ya. Orang itu gampang banget menjadi individual, nggak perlu dipelajari. Yang perlu dipelajari itu adalah bagaimana belajar bersama, bagaimana belajar kolektivisme, bagaimana belajar sosialisme. Ya. Jadi sendiri itu gampang banget, itu watak purba manusia untuk survive sendiri. Ya. Tapi bersama orang lain itu sulit untuk dilakukan. Nah, melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini itu kegiatan-kegiatan yang sangat positif ya. Mengajarkan kalian bahwa hidup itu tidak bisa sendiri, hidup itu harus bersama. Ide-ide besar harus didorong bersama-sama ya. Tentu saja ada ide cerdas yang lahir dari individu ya, tapi ide perubahan besar itu nggak bisa dikerjai sendiri, harus dikerjai sama-sama. Oke? Paham ya? Nah, sini perlu dilanjutkan ya. Oke, baik. Topik yang diberikan kepada saya adalah critical thinking ya. Ini untuk mahasiswa, dan saya udah menuliskan poin-poin pemikiran ini di coba dibuka hasil media kumparannya. Oh, itu Pak. Udah Pak. Oke, nah coba saya menuliskan pagi ini hanya untuk memberikan kepada kalian pandangan apa sih critical thinking itu. Jadi saya menulis di media online mengapa critical thinking penting dalam dunia mahasiswa. Kalian bisa baca nanti di kumparan pagi ini baru 5 menit yang lalu sedikitnya. Nah, tapi saya tulis khusus untuk hari ini ya. Kenapa saya menulis? Karena menulis itu adalah salah satu wujud nyata dari critical thinking ya. Jadi wujud nyata critical thinking itu banyak. Salah satunya adalah berkomunikasi. Jadi komunikasi itu sendiri adalah pernyataan konkret, pernyataan langsung dari berpikir itu sendiri. Jadi kalau kamu berpikir, gimana sih berpikir itu? Apa sih berpikir itu? Berpikir itu artinya berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan diri sendiri. Jadi gitu. Ya. Nah, di sini letak supremasi dan dominasi komunikasi. Ya, komunikasi itu adalah basis dasar daripada komunikasi kita, yaitu berpikir, berkomunikasi dengan diri sendiri. Nah, oke, poin-poin penting dalam slide saya ada dalam tulisan ini. Slide yang pertama. Oke. Nah, slide pertama kita definisikan dulu apa itu critical thinking. Ya. Kalau kita mengacu kepada Basam dan kawan-kawan, Besson dan kawan-kawan yang menulis pada tahun 2011. Nah, critical thinking itu adalah keterampilan kognitif, jadi keterampilan berpikir
Jadi manusia punya kemampuan berpikir dalam logika yang saya ajarkan kepada kalian. Berbeda kalian dengan makhluk yang lain pada berpikirnya. Jadi manusia itu hanya kita dikenali dalam modus berpikirnya. Tanpa berpikir, manusia kehilangan eksistensinya yang paling mendasar. Ya. Jadi berpikir itu adalah pembeda kita dari makhluk yang lain. Nah, jadi keterampilan berpikir itu diperlukan untuk mengidentifikasi, ya, menganalisis, mengevaluasi argumen dan klaim-klaim kebenaran dimanapun, ya, untuk menemukan dan untuk mengatasi prasangka-prasangka bias-bias pribadi, ya, untuk merumuskan dan menyajikan alasan yang meyakinkan, untuk menciptakan sebuah kesimpulan, ya, dan untuk membuat keputusan yang masuk akal dan cerdas dan harus dipercaya karena harus dilakukan. Jadi inti dari berpikir kritis adalah memastikan bahwa isi pikiran kita ini benar. Kira-kira gitu. Jadi hati-hati dalam berpikir dan memastikan bahwa isi pikiran kita ini bermanfaat, isi pikiran kita ini benar, isi pikiran kita ini bertujuan. Ini penting dalam dunia mahasiswa karena mahasiswa itu adalah kelas sosial yang berbeda. Jadi kalian kelas sosial yang punya privilege, ya, ke universitas untuk belajar bagaimana berpikir. Tidak semua orang bisa ke dunia universitas. Nah, cuma privilege ini tidak membuat kalian jumawa, membuat kalian sombong, arogan, tapi menjadikan sebagai sebuah momen untuk belajar lebih dalam dan mengenali semua dimensi-dimensi ilmu pengetahuan, dimensi pengetahuan masyarakat dan sebagainya. Oke, next. Jadi inti dari definisi pertama adalah untuk mengambil sebuah kesimpulan kita harus hati-hati, ya, harus membandingkan, mengidentifikasi, ya, dan seterusnya, mengumpulkan data. Nah, nanti sama yang dikatakan oleh Jennifer Moon, ya, tahun 2008, critical thinking itu adalah kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai informasi yang berasal dari banyak sumber yang berbeda. Jadi cross check, cover both side dalam jurnalistik, ya, diakumulasi dalam metode penelitian. Ya. Artinya membandingkan berbagai macam sumber. Ingat, satu sumber itu bukan pengetahuan yang bagus, itu bukan berita yang bagus, itu bukan ide yang bagus. Tapi banyak sumber itu baru ide yang bagus, itu baru pengetahuan yang bagus, itu baru cara berpikir yang bagus. Itu kenapa untuk berpikir kritis harus banyak baca buku, ya. Karena buku itu sendiri adalah sumber pengetahuan itu sendiri, ya. Buku adalah jendela dunia. Today, leader tomorrow. Kita gitu, ya. Baca buku hari ini, kalau nggak baca buku kamu harus jadi pemimpin, ya. Pokoknya orang hanya bisa membaca buku, orang hanya bisa menjadi pemimpin kalau membaca buku. Kalau kalian baca background, lihat background Bill Gates, Zuckerberg, itu orang-orang yang tiap hari baca buku minimal 5-10 buku per hari. Rata-rata orang yang visioner itu baca buku, ya, karena buku itu adalah bukti nyata berbagai macam sumber, ya. Satu sumber nggak bisa, kalau banyak buku itu baru bisa menggambarkan bahwa kita benar-benar sampai ke pintu gerbang berpikir kritis. Jadi untuk bisa berpikir kritis nggak bisa cuma satu sumber, harus banyak sumber. Karena tugas kita adalah membandingkan sumber-sumber ini. Itu ya, yang dikatakan oleh si A, si B, si C, si D, ini adalah grammar ilmu pengetahuan, ya. Ini adalah esensi daripada ilmu pengetahuan dalam dunia akademik, dalam sains. Mesti cross check, mesti membandingkan berbagai macam sumber, ya. Jadi mempertimbangkan berbagai macam sumber, kemudian memproses informasinya dari sumber-sumber itu secara kreatif dan logis, dan bahkan menentangnya. Jadi bukan hanya membacanya, tapi secara aktif, kreatif, melawan, menentang, menguji, mengeksamin, ya, poin-poin pikiran yang ada dalam sumber itu, dalam buku itu. Tidak semua dikatakan oleh buku itu benar, tidak semua. Nah, justru disitulah kehebatan seorang pembaca buku ketika dia bisa membaca buku dan dia tahu ini salah, ini benar. Berarti level kamu udah bagus banget, ya. Karena level pembaca itu, level orang berpikir kritis itu banyak, ya. Ada level beginner,
ada intermediate, ada advance, ada master. Nah, kamu pengen di level mana? Jadi kalau pengen jadi advance, harus jadi profesor. Profesor itu artinya orang yang udah tinggi banget kemampuan berpikirnya. Kenapa? Karena dia udah bisa membandingkan semua sumber-sumber ilmu pengetahuan secara akurat, ya, secara elegan, ya, secara fair. Nah, itu baru open mind, itu baru hebat. Itu namanya advance level, master level. Nah, cuma untuk bisa sampai ke level yang tinggi harus dimulai dari level yang bawah, ya. Segala sesuatu dimulai dari kilometer nol, ya enggak? Jadi perjalanan tertinggi kata Lao Tse, miliaran mil, ya, jutaan mil itu dimulai dari langkah pertama. Nah, kira-kira begitu peribahasa pepatah kakek saya dari Cina, ya. Oke, jadi coba pertimbangkan berbagai macam sumber dan informasi, lalu mengolah informasi itu secara kreatif, menguji benar salahnya, pertimbangkan, ya, kemudian pertahankan yang benar, ya, kemudian debat atau buat tulisan untuk mendebat argumen yang salah. Begitu dalam dunia akademik. Jadi dunia akademik itu ada dunia tulis-menulis sebenarnya. Ya, semua yang kita bicarakan seharusnya setelah kita tuliskan. Dalam dunia akademik, kenapa? Karena dunia akademik, dunia kampus membutuhkan kita sebagai alat, sebagai media untuk menyampaikan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Jadi tugas kita itu berat dalam dunia akademik. Kenapa? Karena kita menjadi media untuk menyebarkan pengetahuan kepada generasi selanjutnya. Itu tugas berat dari dunia akademik. Sekaligus amal jariah dalam agama. Nah, jadi tugas kita berat. Itu kenapa kita nggak sembarangan, nggak boleh sembarangan menyampaikan sesuatu. Harus sesuatu yang kita udah nalar, kita udah uji, kita pahami, tapi kita bisa sampaikan supaya dia bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Nah, itu berpikir kritis seperti itu. Jadi tahu apa yang disampaikan. Ingat, jadilah johari dalam pengantin dan komunikasi. Kamu harus di posisi yang paling ideal, tahu apa yang kamu sampaikan, bukan tidak tahu apa yang kamu sampaikan. Kira-kira gitu ya. Nah, oke. Jadi itu kata Moon. Selanjutnya, oke, critical thinking adalah secara sederhana menantang suatu teori atau gagasan. Jadi menentang suatu teori. Dalam teori akademik kayak gitu sederhananya. Jadi critical thinking itu adalah menentang sebuah teori. Itu tugas Anda. Membaca buku, kemudian melihat teorinya, menentang teorinya. Nah, itu tugas mahasiswa yang kritis. Jadi menentang teori. Kata Jennifer Moon, ya. Atau kata Cohen, berpikir kritis itu artinya apa? Artinya berpikir bebas, ya. Tidak ada yang bisa menekan Anda untuk berpikir. Jadi yang disebut dengan berpikir kritis adalah kamu tidak pernah takut untuk mengatakan sesuatu yang kamu yakini, karena kamu udah tahu, ya, kamu udah pahami, karena kamu bersandar pada akal kalian. Jadi akal inilah potensi yang Tuhan berikan kepada kita, dan tidak ada yang bisa, ya, merampas hak-hak kemerdekaan berpikir kita. Ya, berpikir itu artinya memanfaatkan nalar kalian untuk berpikir, memahami sesuatu, berpikir bebas. Oke, next. Sampai di sini paham, ya? Nah, kalau nggak paham nanti baca tulisan saya atau diskusi sama teman-temannya atau bapak ibu dosen, ya. Ini pada serius banget, ya. Tapi kayaknya mereka ini nggak paham yang saya sampaikan. Ini kan materinya sederhana banget, ya. Jadi saya menyampaikan sesuatu sebenarnya yang kalian udah pahami. Jadi saya cuma recollection, ya, kata Plato. Iya. Jadi pokoknya acara ini keren banget, ya. Saya bisa bertemu dengan Bapak Dokter, ya, menyampaikan materi senior kalian, ya kan? Oke, selanjutnya. Jadi critical thinking sangat penting, ya, sangat penting banget, ya. Mengapa? Karena
kita hidup itu punya tujuan. Nah, kira-kira gitu. Kata Halpern, ya kata Halpern, berpikir itu mesti punya tujuan. Jadi berpikir itu adalah salah satu cara untuk mengenali tujuan kita. Sekarang siapa namanya? Nama kamu siapa? Coba Lui, apa tujuan kamu? Apa tujuan kamu kuliah di komunikasi? Tujuan saya berkuliah di komunikasi ini mengejar cita-cita saya, sebagai Oke, jadi mengejar cita-cita. Jadi sejauh kamu memikirkan ini sebagai sebuah kesimpulan pernyataan yang punya tujuan dan kamu pikir masak-masak, ini bisa menjadi pemikiran yang kritis. Tapi cuma masalahnya adalah ketika kamu kuliah ternyata dipaksa sama orang tua kamu atau karena hanya itu ikutan. Kenapa kuliah? Ya, karena saya kuliah. Kenapa kamu kuliah? Ya, sudah saatnya kuliah. Coba berpikir yang lebih maju dikit, Pak. Kamu kenapa kuliah di komunikasi? Ini menjadi komika Panji ya. Panji. Nama saya Yo. Alasan saya berkuliah di komunikasi karena orientasi saya untuk kerja seksual. Oke, ya pertama mikir itu jangan lambat ya, harus cepat. Jangan cuma akal yang cepat. Tapi harus mikir juga cepat ya. Jadi tujuan yang dikatakan oleh teman tadi adalah pengen kerja. Nah, sejauh ini adalah sebuah pernyataan yang kamu pikirkan masak-masak ya. Kata Nietzsche, aku menjeram diri saya dalam dapur pemikiran saya. Setelah masak baru saya sampaikan kepada orang sebagai sebuah pemikiran. Jadi sejauh kamu pikirkan masak-masak sebagai sebuah tujuan, ini adalah hasil pemikiran yang lahir dari nalar kritis Anda. Jadi sekali lagi kata Halpern, berpikir pun juga harus punya tujuan. Apa tujuan kamu? Menulis, berbicara, ya, kuliah, hidup, termasuk sampai sana. Apa tujuan kamu hidup? Nah, nanti kalau saya tanya ini, pasti kalian punya ribuan jutaan jawabannya. Apa tujuan kamu hidup? Untuk kenal si dia, ya. Apa tujuan kamu hidup untuk menjaga dia? Apa tujuan kamu hidup untuk menjaga hatinya? Jadi, banyak tujuannya ya. Nah, oke. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Raymond? Ini yang masih senada ya. Critical thinking adalah mengevaluasi argumen ya orang lain dan kemudian menciptakan argumen sendiri. Jadi sesederhana itu. Jadi berpikir kritis itu adalah upaya assessment ya, mengevaluasi, menilai pikiran orang lain dan kemudian melahirkan pikiran diri sendiri. Nah, tentu dalam dunia akademik polanya ada dua biasanya. Dinyatakan dengan pidato ilmiah. Ya misalnya ada pidato ilmiah, biasanya pernyataan ilmiah yang berasal dari penelitian tinggi. Yang kedua, kebanyakan dalam dunia akademik menggunakan istilah tadi academic writing, menulis. Nah, tadi ini relevansi yang dikatakan tadi oleh dosen kita Ibu Gina ya, bahwa academic writing, menulis itu adalah bagian dari dunia akademik, menuliskan ya. Apa yang kamu tidak setuju dari orang lain dan bagaimana kamu memandang masalah, tuliskan atau katakan dalam pidato ini. Oke, next. Jadi ini kemarin saya buat 2 jam pakai Canva ya. Saya jarang bikin poin-poin. Nah, kali ini saya buat pakai poin-poin pakai Canva untuk acara kalian. Oke. Nah, critical thinking. Nah, critical thinking sekali lagi berkaitan dengan apa? Sangat berkaitan dengan decision making, berkaitan dengan problem solving, ya, dan juga berkaitan dengan creative thinking.
Artinya apa? Pintu untuk masuk ya, pintu masuk ya, untuk bisa pintar, untuk bisa pandai dalam memutuskan masalah, ya, untuk bisa pandai dalam melahirkan keputusan, untuk bisa pandai dalam menyelesaikan masalah, dan kreatif dalam berpikir. Fondasinya tetap kreatif, fondasinya tetap adalah critical thinking. Jadi ini pintu awal. Kamu nggak bisa sampai ke kalian nggak bisa sampai ke problem solving, ya. Kalian nggak bisa sampai ke decision making. Kalian juga nggak bisa sampai kepada fase yang terakhir creative thinking kalau kalian tidak berada critical thinking. Jadi semua harus diawali dari fase kritis, ya. Fase critical thinking. Karena critical thinking membuat kalian berpikir tidak lagi berpikir secara intuitif alamiah, tapi berpikir seperti scientist, thinking like a scientist. Okay? Jadi ilmuwan itu berpikir tidak lagi secara intuitif, tetapi berdasarkan data-data, berdasarkan referensi untuk melahirkan kesimpulan. Nah itu sampai ini ngerti ya? Oke, next. Berapa menit lagi nih? Tanya nggak? Dadah. Oke. Oke, sekali lagi. Coba kita isi sekali. Critical thinking standarnya apa? Jadi ada standar dalam critical thinking. Jadi dalam berpikir kritis itu punya standar. Standarnya apa? Coba dengar ya. Standarnya apa? Ada. Dibuat lagi. Standarnya apa? Pertama, mesti jelas ya, mesti akurat, mesti relevan, mesti konsisten, mesti logis, gitu ya. Kalau berpikir kritis tidak bisa Anda mengikuti perasaan dan prasangka. Jadi standarnya jelas, harus terukur, harus logis, ya, harus akurat, harus relevan. Kalau nggak relevan, misalnya orang bicara A, ya, tapi kamu bicara B, nggak bisa. Kamu orang bicara tentang media, tapi kamu bicara tentang kebudayaan, itu nggak bisa. Artinya nggak relevan. Next, cepat aja, karena kita punya logika. Oke, next. Nah, next. Nah, rintangan untuk berpikir kritis, ya, ego, kemudian prasangka, perasaan, dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca. Next. Nah, jadi manfaat daripada berpikir kritis? Tentu saja adalah manfaat kalian bisa mengikuti mata kuliah dosen-dosen Bapak Ibu dosen dalam kelas, karena harapan Bapak Ibu dosen pasti itu kalian bisa berpikir kritis, memahami pelajaran mata kuliah yang diberikan per minggu oleh dosen, ya. Dan juga yang paling penting adalah kalian bisa belajar mandiri berpikir untuk masuk dalam dunia kerja nanti di masa depan, dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Nah, jadi coba lihat di slide. Jadi critical thinking itu berkaitan dengan banyak hal, semua hal membutuhkan pengenalan kritis, ya, pemikiran kritis. Berkaitan dengan keuangan, masa depan, keyakinan, persoalan personal, persoalan kesehatan, ya, persoalan politik, semua. Oke, nggak ada yang tidak berkaitan dengan pemikiran kritis. Semua harus diawali dari critical thinking. Oke, next. Oke, ini ada template-nya bagaimana berpikir kritis. Tentu saja pastikan apa poin pemikiran kamu dan berikan argumen, apa datanya, ya. Dan tetap terbuka, open mind, ya, open mind. Kalau ada yang benar, kamu harus menerima secara baik. Kalau nggak benar, kamu harus mengatakan itu nggak benar. Itu norma dalam dunia akademik. Benar adalah benar, salah adalah salah. Ingat, dalam dunia akademik kita punya norma. Kita boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya. Ini berbeda secara diametral 100% dengan orang politik. Orang politik boleh bohong, tapi nggak boleh salah. Ya. Dalam dunia akademik kita nggak boleh sama sekali bohong, tapi boleh salah. Ya. Oke, next. Oke, misalnya gini, secara sederhana ya. Bagaimana berpikir kritis?
Saya akan berikan kalian 3 pertanyaan dan ini menutup presentasi saya. Untuk berpikir kritis, kalian harus berupaya untuk memaksimalkan nalar kalian untuk memahami masalah, ya, memahami sebuah isu. Misalnya, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Pertama, apa pendapat kalian tentang, apa pengetahuan kalian tentang perubahan iklim? Itu pertama. Yang kedua, apa faktor-faktor terjadinya perubahan iklim? Yang ketiga, apa peran kalian untuk mengatasi perubahan iklim? Atau pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang penyebaran hoax? Yang kedua adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan hoax tersebar secara masif hari ini. Yang ketiga adalah apa peran kalian dalam mengatasi penyebaran hoax. Jadi butuh critical thinking. Nah, nanti kalian bisa jawab di rumah ya, atau di forum ini. Nah, itu mungkin jadi penutup dari presentasi saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Ya, silakan Q&A. Ya. Mungkin ada yang jadi moderator? Bisa. Baik, teman-teman, apakah ada yang bertanya? Bertanya tidak harus bertanya ya. Atau mau ngasih komentar ya, komentar dulu boleh. Teman-teman jangan malu-malu ya, karena di akhir acara itu akan ada reward bagi peserta yang aktif di open house kita dari departemen. Kata panitia, pertanyaannya cuma 2. Wajib ada 2 pertanyaan ya. Siapa yang ingin bertanya atau mau kasih pendapatnya mungkin ya? Ya. Silakan. Itu ada di belakang. Oke, perkenalan dirinya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Bapak dosen, Ibu dosen, dan senior-senior beserta rekan-rekan. Saya ingin menyampaikan pendapat aja untuk kita semua. Di sini saya ingin menegaskan bahwa berpikir kritis itu sangat penting untuk kita, apalagi kita terjun di bidang komunikasi, menjadi komunikator dan juga menjadi komunikan gitu. Jadi ketika kita terlibat langsung ke dalam suatu argumen dan mendapatkan atau menerima suatu argumen itu, bahwa kita harus ibaratnya itu apa namanya? Menyaring dulu argumen-argumen tersebut itu dengan kritis. Bagaimana caranya? Itu dengan kita menerapkan minimal itu 5W 1H. Dengan itu kita bisa mendapatkan saringan-saringan tersebut, apa yang kita bisa terima dan apa yang hanya bisa kita simpan saja dan tidak kita implementasikan. Maka dari itu kita sebagai ilmu komunikasi harus juga fokus juga terhadap cara kita berpikir agar argumen kita berbobot. Saya ingin mengambil kutipan dari salah satu profesor di bidang hukum. Dia mengatakan bahwa ketika yang benar belum tentu menang dan ketika yang salah belum tentu kalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang benar itu belum tentu dia akan menang dan yang salah belum tentu dia akan kalah. Itu tergantung pada apa? Itu tergantung pada argumen yang dia bangun. Sebuah apa argumen itu, itulah yang menentukan dia akan memenangkan suatu peradilan tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Aizil. Oke, terima kasih Aizil. Oke, lanjut.
Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Ice breaking. Es breaking. Tadi mau ya, tadi saya di awal. Bertanya, silakan. Apa berarti biar Oke, silakan. dulu tadi kan boleh Ya, udah. biar jiwa anak-anak. Oke, Siapa lagi? Ini aja lah. Nama saya Kan sesi Biasanya kan juga dari komunikasi kelas apa? Izin biar pertanyaan. makin semangat. Ini rekam materi dulu. Mata kuliah logika bersama Bapak merupakan salah satu mata kuliah favorit saya. Dan saya Cuci dulu. Ini sih jam 11. Ini jam 11. saya rasa dengan tadi aku Masih ada kan, ini cuma menyelidiki semua bahwa Bapak bisa menjadi mata kuliah favorit kamu yang kami semua. ini ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai critical thinking. What the weakness? Apa kelemahan dari critical thinking ini sendiri dan how to improve the weakness tadi supaya itu tidak lagi menjadi kelemahan pada critical thinking. Oke, mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Feli. Boleh kasih tepuk tangannya lagi teman-teman. Mungkin boleh kasih juga Pak. Oke, terima kasih atas respon ya teman-teman ya semua. Satu komentar, satu pertanyaan ya. Jadi teman-teman semuanya, iya betul. Berpikir kritis itu sangat penting ya dalam dunia akademik, karena kita masuk dalam dunia yang kata Judean beda. Jadi kalau memahami dunia akademik ini ada dua mazhab ya, ada dua mazhab besar. Pertama mazhab Judean beda, yang kedua mazhab Kristen. Jadi mazhab Judean beda mengatakan gini, dunia akademik ini adalah dunia yang suci. Ya. Jadi dunia akademik itu, dunia kampus itu dunia yang suci, benar gadi. Justru karena dia suci, ras tertinggi ya, kalau kita rasis ya, ras tertinggi di muka bumi ini ada di perguruan tinggi. Sisanya berarti ras kedua, ras ketiga. Jadi kira-kira gitu kata Judean beda. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang hidup dalam dunia teori. Orang hidup dalam dunia universitas. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu indah. Kira-kira gitu. Nah, karena dia indah, ya. Karena ilmu pengetahuan itu indah, coba kalian pahami lagi, di mana letak keindahan ilmu pengetahuan. Itu tentu saja dari mendalami. Kalau kalian nggak dalami, Kemarin aja. nggak akan terasa keindahannya. Kira-kira gitu ya. Jadi coba manfaatkan momen kalian 7 tahun ini, semakin lama semakin bagus ya. Jadi saya ada yang pengen lama kuliah di sini. Tentu kami sangat senang ya kalian akan banyak bersama kami ya. Oke, jadi coba kalian manfaatkan momentum kalian hidup di kampus di universitas 4 tahun sampai 7 tahun untuk benar-benar mendalami ilmu komunikasi dengan berbagai macam dinamika itu, dengan konsentrasinya. Ada public relation, ada manajemen komunikasi, ada jurnalistik, ada TV film. Coba kalian dalami, ya, pahami agar kalian bisa menikmati manisnya ilmu pengetahuan. Manisnya ilmu pengetahuan itu kalian harus dalami. Itu berpikir dari tinggi. Jadi akan membawa kalian berenang, ya, akan masuk ke dalam kedalaman ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kalian nggak kritis, ya, yang saya katakan tadi, kalian kuliah karena ikut tetangga, ya, ikut sama perintah orang tua, ya, hanya karena terpaksa, bukan dari dalam hati. Kalau dari dalam hati, kalian punya keinginan untuk belajar. Dan belajar itu artinya apa? Banyak membaca buku, banyak berdiskusi, banyak beraktivitas. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi itu nggak perlu diberitahukan lebih jauh. Kalian harus sendiri yang mandiri. Ya. Kata Immanuel Kant, self nature, be grown up, sapere aude, matang lah, dewasa lah. Ya. Kalian harus berpikir secara matang, dewasa,
tanpa ada tekanan dari orang tua. Oke, itu yang pertama. Jadi sangat penting itu, ya, sangat penting karena kita akan berada dalam dunia ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa kelemahan daripada critical thinking? Ya, critical thinking hanya alat ya, untuk atau metode untuk belajar lebih serius. Ya. Tentu di dunia ini segala sesuatu itu ya fokus kepada manusia apapun. Ya. Jadi tujuan daripada kehidupan ini termasuk ilmu pengetahuan adalah manusia. Jadi kira-kira gitu ya. Sisanya itu hanya pendukung teknologi, ya, alam. Nah, jadi tujuan utama daripada ilmu pengetahuan itu adalah manusia. Nah, termasuk ilmu pengetahuan, critical thinking, kelemahannya tetap ada pada manusia. Ya. Yang belajar lebih banyak tentu dapatnya lebih banyak. Ya. Yang belajar lebih serius tentu dapatnya lebih serius. Kalau kalian belajar mengikuti instruksi perkuliahan dengan bagus, pasti kalian dapatkan nilai A. Tapi kalau kalian nggak hadir di kelas, ya, nggak menyelesaikan tugas assignment yang diberikan oleh dosen, ya pasti nilai jelek. Jadi kelemahannya, karena ini metode, ya kalian yang belajar itu atau mahasiswa yang belajar. Kelemahannya ada pada manusianya. Kalau manusianya belajar lebih serius, lebih banyak, ya pasti dapatnya lebih banyak. Tapi kalau enggak, pasti enggak dapat apa-apa ya. Nah, kedua ada supporting ya, tentu teknologi misalnya. Nah sekarang kita nggak bisa berpikir bahwa kita hidup di era digital sama era AI ya, artificial intelligence. Artinya ilmu pengetahuan semakin mudah didapatkan. Bahkan mungkin orang nggak perlu sekolah sekarang. Bahkan ya, karena ilmu pengetahuan sumber itu banyak banget. Nah sekarang orang yang tidak menggunakan teknologi ini, berbagai macam sumber informasi, sumber pengetahuan itu gagal untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi coba manfaatkan online library, ya. Manfaatkan jurnal-jurnal ilmiah yang ada di berbagai macam online. Jadi tetap ada sama kalian, ya, it depends on you. Kalau kalian ingin bagus critical thinkingnya, perbanyak baca buku, perbanyak mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan, perbanyak diskusi, ya. Lebih serius dalam menganalisis. Saya pikir itu ya dari respon saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Gimana Sofie? Sudah? Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ada memutar video nih untuk teman-teman. Gimana? Masih semangat nggak? Masih semangat? Kalau aku bilang semangat, teman-teman bilangnya semangat, 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 oke? Semangat! Ini perlu ya banget nih.